Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Tahun ini kita memasuki tahun kebangkitan dan pemulihan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, yang akan terus menyertai kita sepanjang tahun ini. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat, agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Suatu sukacita yang besar, anugerah yang besar bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk ada di tahun yang baru ini. Amin. Kita telah melewati tahun yang kemarin, hari-hari yang lalu. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa melewatinya hanya karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Karena itu di minggu yang pertama dalam tahun ini, mari sama-sama dengan segenap hati, segenap jiwa, kita mau datang menaikkan syukur kita. Ucapan syukur dari hati kita untuk Tuhan Yesus, untuk anugerahnya, untuk kebaikannya dalam hidup kita. Dari rumah-rumah saudara, mari sama-sama kita mengangkat pujian yang terindah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam
bersorak bagi Engkau lebih lagi. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Naikkan ucapan syukur dari hati kita untuk Dia hari ini. Nyanyikan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, saudara. Mari nyanyikan sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, Amin. ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami, Tuhan. Kebaikanmu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan buat Dia, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Bersyukur di hadapan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Tidak berkesudahan kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Mari bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku.
kasih Tuhan. Kami percaya akan mujizat-Mu Tuhan. Ada di tempat ini. Kami percaya mujizat-Mu. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berkemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Dengan iman katakan saudara, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dengan iman katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dengan iman katakan, Kau berfirman, ya Yesus, dan kau percaya dengan iman kami. Kau bersabda, haleluya, dan selamatkan hidup kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita datang lebih lagi menyembah Dia. Hatiku mau menyembah, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku.
hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari sekali lagi katakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu, Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari sembah Dia. Datang kepada Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Yesus Tuhan.
Makuri Allah Shahara. Makuri Allah Shahara. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Mari angkat sekali lagi. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh datang kepada Tuhan di awal tahun 2024. Kami bersyukur kalau kami boleh melewati tahun 2023 dan kami ada di tahun yang baru. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Memberkati hari ini kebenaran firman Tuhan. Biar kami menerima rema daripada Tuhan. Menuntun kami mengawali tahun yang baru. Berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom kekasih Tuhan, senang bertemu dengan saudara di tahun yang baru. Semua karena anugerah daripada Tuhan. Hari ini saya rindu untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema kunci mengalami kebangkitan. Mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 35 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membaca Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang pertama, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ayat yang ketiga, marilah kita bersiap pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat yang keempat, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Ayat yang kelima, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang daripada Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan yaitu Betel, dan ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ayat yang ketujuh, didirikanlah mezbah di situ dan dinamanyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ayat yang ke-8, ketika Deborah, inang pengasuh Ribkah mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ayat yang ke-10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel,
itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2024 adalah tahun revival dan restoration, tahun kebangkitan dan pemulihan. Harapan dan doa saya, kita semua boleh mengalami revival dan restoration di setiap kehidupan kita semua. Hari ini kita akan belajar daripada kisah Yakub. Siapakah Yakub, saudara? Yakub adalah anak daripada Ishak, keturunan Abraham. Ketika Yakub lahir, ia memegang tumit kakaknya Esau. Alasan inilah yang membuat ia dinamai Yakub, yang berarti tumit, namun bisa diartikan juga mengikuti dari belakang, menggantikan, mengelak atau menyerang dan meraih melampaui batas. Saudara, arti kata Yakub ini pada akhirnya tergenapi ketika ia dengan cara menipu menggantikan posisi kakaknya untuk mendapatkan berkat dari Ishak. Tetapi dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat yang 10 dikatakan, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Soal di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, Allah berfirman kepadanya, engkau tidak lagi akan disebut Yakub yang artinya perenggut atau penipu, melainkan Israel yang artinya pahlawan Allah. Saudara, Yakub mengalami kebangkitan dari seorang penipu menjadi seorang pahlawan Allah. Jika kita memperhatikan, saudara, konteks latar belakang dari pasal 35 ini, maka paling tidak ada dua peristiwa yang harus kita perhatikan, saudara. Peristiwa yang pertama adalah ketika Yakub ditolong oleh Tuhan, sehingga Esau kakaknya yang telah ditipu oleh Yakub dapat memaafkannya. Bahkan menyambut Yakub dengan baik. Padahal sebelumnya Yakub begitu ketakutan untuk bisa bertemu dengan Esau. Saudara bisa membaca itu di dalam kitab Kejadian 32 dan 33. Tuhan lembutkan hati Esau sehingga bisa menerima Yakub kembali. Di sanalah Yakub mengalami pertolongan Tuhan sehingga ia mendirikan mezbah di kota Sikem dan memberi nama Allah Israel berkuasa, saudara. Kita bisa membaca itu dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-20. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, di situ Yakub mendirikan mezbah dan menamainya Allah Israel berkuasa. Peristiwa yang kedua adalah pada saat Dina, anak perempuan Yakub, diperkosa oleh Sikem bin Hemor. Sikem, anak Raja Sikem. Simeon dan Lewi yang adalah kakak daripada Dina sangat marah kepada Sikem bin Hemor. Dan kemudian dengan bersiasat membunuh seluruh orang laki-laki yang ada di sana. Kita bisa membaca itu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-34. Ketika mengetahui apa yang diperbuat oleh Simeon dan Lewi, maka Yakub dilanda ketakutan yang hebat. Kita membaca dalam kitab Kejadian 34 ayat yang ke-30, dikatakan, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini. Ini kata Yakub kepada anak-anak mereka. Kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku berserta seisi rumahku. Saudara, di tengah-tengah ketakutan dan kemunduran imannya, saat itulah Yakub mengalami kebangkitan daripada Tuhan. Yakub dan keluarganya mengalami kebangkitan, saudara. Kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dan melindungi mereka. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat yang ke-5. Di mana kota-kota yang mereka lewati
Di situ ada kegentaran yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kota-kota itu tidak ada satupun yang menyentuh kehidupan Yakub dan keluarganya. Saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang penting. Bagaimana seorang Yakub diubahkan Tuhan menjadi seorang pahlawan Allah. Dari seorang yang penuh dengan ketakutan dan kemudian bisa dipakai Tuhan menjadi pahlawan Allah, bahkan menjadi bapak bagi generasi Israel. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar saudara, ada 3 hal yang dilakukan Yakub sehingga akhirnya ia bisa mengalami kebangkitan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat 1 dan 3. Dikatakan Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ayat yang ketiga. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara, hal pertama yang dilakukan Yakub sehingga mengalami kebangkitan adalah taat melakukan tuntunan dan firman Tuhan. Kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat yang pertama, Allah berfirman kepada Yakub. Saudara, untuk bisa mengalami kebangkitan maka tidak ada cara lain yang paling utama, yaitu kita harus taat melakukan tuntunan Tuhan dan firman Tuhan. Yang pertama adalah taat kepada tuntunan Tuhan. Yakub taat kepada tuntunan Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke Betel. Ayat yang ketiga dari Kejadian 35, Yakub langsung bersiap untuk pergi ke Betel. Dia berkata kepada keluarganya, mari kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Saudara, padahal pada waktu itu mereka sedang mengalami ketakutan dan merasa terancam atas apa yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi terhadap Sikem, saudara. Namun ketika mereka taat kepada tuntunan Tuhan, maka yang terjadi kita membaca pada ayat yang kelima. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan daripada Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Setelah mereka mengalami penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Oleh karena itu penting bagi kita orang percaya untuk taat kepada tuntunan Tuhan. Dan kita akan melihat ada penyertaan daripada Tuhan. Ada kemurahan dan ada perlindungan daripada Tuhan yang akan kita alami di tahun yang baru ini. Yang kedua saudara, taat kepada firman Tuhan. Kitab Kejadian pasal 35 ayat yang pertama dengan jelas menuliskan Allah berfirman kepada Yakub. Dengan kata lain saudara, untuk dapat mengalami kebangkitan adalah taat kepada firman Tuhan. Mengapa kita harus taat kepada firman? Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, sebab apapun yang dikatakan Allah kepada kita selalu dengan penuh kuasa yang hidup. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam, yang dapat dengan cepat menembusi pikiran dan keinginan kita yang paling dalam, sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Perhatikan saudara perkataan, apapun yang dikatakan Allah kepada kita selalu penuh dengan kuasa yang hidup. Firman Tuhan itu berkuasa untuk membangkitkan hidup kita, saudara. Selain itu saudara, masih banyak manfaat ketika kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan juga akan membimbing langkah hidup kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan juga
bermanfaat saudara untuk memperbaiki dan memperlengkapi hidup kita. Saudara. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, selain itu firman Tuhan juga adalah senjata rohani bagi kita. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan juga firman Tuhan itu akan memurnikan hidup kita. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan jelas di sini firman Tuhan akan memurnikan, membersihkan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, pada hari ini mengawali tahun yang baru, mari kita membuat komitmen untuk senantiasa taat kepada tuntunan Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Maka saya percaya hidup kita di tahun 2024 ini kita akan bisa mengalami kebangkitan daripada Tuhan. Hidup kita tidak lagi sama dengan keadaan yang sebelumnya. Kerohanian kita akan semakin bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ini adalah hal pertama yang Yakub lakukan sehingga ia bisa mengalami kebangkitan. Mari kita belajar ayat selanjutnya, Kejadian pasal 35 ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara, yang kedua, apa yang Yakub lakukan supaya ia bisa mengalami kebangkitan, saudara? Ia berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara. Ia bersama keluarganya, saudara, belajar untuk menguduskan diri. Yakub memerintahkan kepada seisi rumahnya untuk menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah mereka. Setelah itu mereka harus mentahirkan diri dan menukar pakaian mereka. Itulah gambaran hidup kudus, saudara. Ibrani pasal 12 ayat 14b mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa mengalami kebangkitan. Yakub menyadari hal ini dan ia memerintahkan agar seluruh isi keluarganya untuk menyucikan diri dari segala dosa. Saudara, hidup kudus dari pelajaran apa yang kita peroleh dari Yakub berarti yang pertama tidak lagi hidup kompromi dengan dosa. Yang pertama, saudara, tidak lagi hidup kompromi dengan dosa. Yakub sudah berulang kali mengalami pertolongan Tuhan, tetapi nyatanya saudara, masih ada berhala-berhala asing yang dibawa oleh keluarganya. Saudara. Ini simbol kompromi dengan dosa. Ingat saudara, tidak ada dosa abu-abu. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah dosa. Jika kita kompromi dengan dosa, maka kita tidak akan bisa melihat kebangkitan. Sebaliknya, kemunduran. Yang kedua, saudara, hidup kudus dari belajar dari apa yang Yakub saudara lakukan adalah dengan meninggalkan semua berhala-berhala di dalam hidup. Saudara, Yakub mendapatkan firman, maka ia dan keluarganya berkomitmen, saudara, untuk hidup dalam kekudusan. Yakub memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang masih dibawa oleh keluarganya. Mari kita belajar hari ini, kita coba cek, adakah sebagai orang percaya, orang Kristen, masih adakah berhala-berhala dalam hidup kita?
Berhala tidak sekedar patung, tetapi sesuatu yang kita anggap lebih penting atau lebih utama daripada Tuhan. Yang kita nomor satukan, maka itu juga dapat disebut sebagai berhala dalam hidup. Yesus harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Dia Tuhan, Juru Selamat kita, saudara. Dia yang sudah menebus kita. Mati di atas kayu salib untuk membayar harga dosa saya dan dosa saudara. Dan kita wajib untuk menomorsatukan dia di dalam kehidupan kita. Mari kita tanggalkan semua yang berhubungan dengan berhala, patung-patung, ramalan nasib, tahyul, dan semua hal yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Seringkali kita lebih mementingkan hobi kita daripada kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk mengubah kehidupan kita. Seperti Yakub, belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini buatlah komitmen untuk senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Setiap hari kita datang minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita agar dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagian kita adalah berkomitmen untuk tidak melakukan dosa. Dan kalau sekiranya masih ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari kita segera minta pengampunan daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan senantiasa hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Di mana ada kesucian, di situ akan ada kebangkitan, saudara. Ketika api pengudusan datang, maka api kebangunan rohani akan bisa muncul, saudara. Yang ketiga, kita belajar dari Yakub, saudara, apa yang dia lakukan, saudara, sehingga dia bisa mengalami kebangkitan, saudara. Dalam ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. So, hal yang ketiga yang dilakukan oleh Yakub dan keluarga sehingga mengalami kebangkitan adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dalam kitab Kejadian 35 ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa sampailah Yakub dan keluarganya di Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Yakub sampai di tempat yang Tuhan perintahkan. Saudara, Betel sebenarnya bukanlah tempat yang asing bagi Yakub, karena sebelumnya dia pernah ada di tempat itu. Dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 17 sampai 19 menceritakan Yakub sebelumnya ada di Betel, saudara. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ayat yang ke-18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ayat yang ke-19, yang menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Saudara, di Betel inilah Yakub bermimpi melihat Tuhan. Sehingga ia menamai tempat itu adalah Betel atau rumah Allah, saudara. Namun sekarang, saudara, pada kali berikutnya dia di Betel, Yakub tidak bermimpi. Tetapi ia berjumpa dengan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga Yakub berubah dari seorang Yakub, seorang yang punya karakter penipu, menjadi seorang yang menjadi pahlawan Allah. Seorang yang tadinya penakut menjadi seorang yang pemberani, menjadi pahlawan Allah. Apa yang Yakub lakukan di Betel? Ketika kita membaca bagian firman Tuhan tadi dikatakan ada ia mendirikan mezbah, dia membangun mezbah, saudara. Dan paling tidak ada dua fungsi daripada mezbah yang kita pelajari, saudara. Dalam perjanjian lama, saudara,
dikatakan Imamat pasal yang ke-6 ayat 13, api harus dijaga supaya tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Dengan jelas saudara, Imamat menjelaskan api Tuhan harus dijaga tetap menyala. Jadi saudara, fungsi pertama daripada mezbah adalah supaya api Tuhan tetap menyala saudara. Ini penting. Itu sebabnya kita harus belajar membangun mezbah. Untuk bisa mengalami kebangkitan, maka kita harus membangun mezbah. Sehingga api Tuhan itu tetap menyala. Kita ingat saudara kebangkitan daripada Israel, bangsa Israel dari kemunduran rohani. Dalam kisah Elia dan para nabi Baal di Gunung Karmel. Apa yang dilakukan Elia? Dia mendirikan mezbah saudara. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31. Dan ketika dia membangun mezbah saudara, maka api Tuhan turun dan membuat bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Kita bisa membaca itu dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37 sampai 40. Terjadi kebangkitan atas Israel. Jika tidak ada mezbah, maka api Tuhan tidak akan turun. Tidak akan terjadi kebangkitan atas Israel. Oleh sebab itu, mari kita belajar saudara, membangun mezbah supaya ada api di atas mezbah itu tetap menyala. Fungsi yang kedua saudara, mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan korban. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Jika tidak ada mezbah, maka kita tidak bisa mempersembahkan korban. Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-7 mengatakan, aku berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nuh mempersembahkan korban di atas mezbah, dan itu berkenan kepada Tuhan, maka Kejadian 8 ayat 21 mengatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, Tuhan memberkati Nuh dan memakai Nuh untuk memulihkan bumi dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9. Oleh karena itu penting bagi kita hari ini untuk kita bisa membangun mezbah. Dengan adanya mezbah, maka ada dua hal yang kita pelajari saudara. Api Tuhan tetap menyala dalam hidup kita, dan juga yang kedua kita bisa mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam aplikasinya bagi kita, ada dua mezbah yang harus kita bangun saudara dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama adalah mezbah pribadi. Ini berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan saudara. Kita bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh. Kita melihat bagaimana Yesus dalam Markus pasal pertama ayat 35 sampai 36 berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Saudara, Yesus sebagai Tuhan kita dalam pelayanan di muka bumi ini, saudara, dia belajar saudara, pagi-pagi benar untuk mengambil waktu di tempat yang sunyi, di tempat yang teduh untuk berdoa, saudara. Mari kita belajar untuk mengambil waktu-waktu bersaat teduh. Ini sangat penting bagi setiap kita orang percaya. Karena di sanalah kita belajar
untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita membaca firman, kita merenungkan firman, kita mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan atas hidup kita, dan kita mulai berdoa kepada Tuhan. Dalam mesbah pribadi juga saudara, kita belajar untuk ada doa, pujian, penyembahan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kita harus membangun doa, pujian, penyembahan dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, sebagai korban di hadapan Tuhan, sehingga api Tuhan itu tetap terus menyala dalam kehidupan kita. Ada kebangkitan, ada kebangunan rohani dalam setiap kehidupan kita. Dan yang berikutnya saudara, bagaimana kita bisa membangun mesbah pribadi? Kita belajar untuk rajin mengikuti pertemuan ibadah. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita belajar untuk rajin beribadah. Ikut rukun, komunitas, kelompok kecil saudara. Belajar untuk ikut pertemuan-pertemuan doa, berpuasa. Dengan demikian kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan secara intim. Sehingga api kebangunan, api kebangkitan itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ingatkan kita seperti arang. Kalau dipisahkan dari kelompoknya, maka arang itu akan cepat padam. Tapi ketika bersama-sama dalam sebuah kelompok, bersama arang-arang yang lain, maka dia akan bisa tetap menyala. Demikian kehidupan kekristenan. Kita perlu membangun mesbah pribadi lewat persekutuan bersama-sama dengan orang percaya. Yang kedua saudara, mesbah apa yang harus kita bangun saudara sebagai orang percaya adalah mesbah keluarga. Ini penting saudara. Yosua membuat komitmen untuk membangun mesbah keluarga. Dikatakan dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ketika saudara kita membangun mesbah keluarga setiap hari saudara, maka kita mempunyai kekuatan untuk menjalani hidup pada hari itu. Dan keluarga kita juga akan dikenyangkan Tuhan dengan kelimpahan kasih setianya. Seperti apa yang Mazmur 90 ayat 14 katakan. Setelah hari ini kita belajar dari seorang Yakub. Seorang yang awalnya mempunyai sifat-sifat yang suka menipu. Akhirnya mengalami kebangkitan. Seluruh sifat dan karakter Yakub berubah total. Yakub menjadi pahlawan daripada Allah. Saudara, ada 3 hal yang kita pelajari dari Yakub sehingga ia bisa mengalami kebangkitan. Yang pertama, ia belajar taat terhadap tuntunan dan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, dia berusaha untuk senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, dia belajar untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan. Hari ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan di awal tahun yang baru ini. Supaya kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik. Kita belajar untuk membangun mesbah. Kita belajar untuk mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kita selalu punya komitmen untuk hidup taat kepada tuntunan dan firman Tuhan. Saya percaya kita akan melihat kebangkitan daripada Tuhan akan terjadi. Apapun pergumulan di waktu-waktu, di tahun-tahun yang sebelumnya, yang mungkin masih kita bawa di awal tahun ini. Tapi percaya ketika kita praktekkan apa yang seperti Yakub praktekkan, kita akan melihat pemulihan, kebangkitan akan terjadi. Seperti Yakub dibangkitkan, dipulihkan hidupnya. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Namanya tidak disebut lagi Yakub, tetapi Israel, pahlawan Allah. Puji nama Tuhan. Mari saja kita datang kepada Tuhan. Kita minta kasih anugerah daripada Tuhan lebih lagi. Aku mengasihi Engkau,
Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya handala pakuri ala pashinda la pakuri ala pashinda. Ori ala pashe makuri ala pashinda la pakuri. Hi makuri ala pashe makuri ala pashinda. Mari datang kepada Tuhan, sembah Dia. Ori ala pashinda la pakuri ala pashe. Hi makuri ala pashe makuri ala pashe. Ya handala pakuri ala pashe. Tuhan, kami bersyukur kalau kami menerima firman tuntunan Rema di awal tahun 2024 ini Tuhan. Kami belajar dari kehidupan Yakub, bagaimana masa lalunya Tuhan ubahkan. Oh diala pasyahan dala pakuri ala pasyahan. Kehidupan lamanya Tuhan ubahkan Tuhan. Yakub yang lama berubah menjadi Israel, menjadi pahlawan Allah. Yakub dengan sifat karakter penipu, hidup dengan penuh ketakutan, menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi pahlawan Tuhan, seorang yang berjalan bersama Tuhan dengan penuh keberanian. Biar hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, segala sesuatu di hari-hari kemarin Tuhan, yang terus mengikuti kehidupan daripada umat-Mu Tuhan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mendatangkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, hamba-Mu berdoa hari ini seperti Yakub diubah oleh Tuhan, maka kuasa Tuhan juga bekerja untuk menjamah, mengubahkan setiap kehidupan. Biar yang lama berlalu Tuhan, yang baru datang. Kami belajar untuk taat kepada tuntunan dan taat kepada firman-Mu. Kami belajar untuk menguduskan diri kami Tuhan, menyucikan diri. Ampuni segala dosa, kesalahan yang disengaja maupun tidak. Tuhan, kami minta kasih anugerah Tuhan, biar oleh kuasa daripada darah Tuhan, pengudusan terjadi. Kami minta pengampunan daripada Tuhan. Dan kami hari ini belajar berkomitmen untuk membangun mesbah,
mesbah pribadi kami. Kami belajar untuk membangun saat teduh kami. Kami belajar untuk hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Dan kami belajar Tuhan senantiasa untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Terima kasih juga Tuhan, biar keluarga-keluarga memiliki mesbah keluarga. Bersama anak-anak, bersama orang tua, mempersembahkan pujian penyembahan, mendengarkan firman, dan mendapat tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih, di tahun 2024 ini kami percaya akan ada kebangkitan dan pemulihan di area-area kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan cawan. Kita datang kepada Tuhan dan setiap kali kita makan dan minum dari perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa saudara. Sehingga olehnya kita yang percaya kepada Dia memperoleh anugerah, keselamatan, pengampunan dosa, hidup kekal menjadi bagian hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah. Mari kita angkat roti ke atas. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan Mari kita angkat cawan ke atas. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Selain dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Dances my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Di minggu pertama di awal tahun 2024 ini, kami percaya kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah untuk setiap kehidupan umat-Mu. Biar ini menjadi tahun kebangkitan dan pemulihan bagi semua umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kalau ada di antara umat Tuhan yang sedang sakit, yang lemah, kami minta oleh bilur-bilur Kristus, sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan tuntunan jalan keluar, Tuhan bukakan pintu-pintu mujizat. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.